Selamat pagi, perkenalkan nama saya Endang Marianti BR Siagian. Saya dari kelas 5B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya pada mata kuliah telaah kurikulum dan perencanaan pengembangan pembelajaran pendidikan bahasa Inggris. Dosen pengampu saya yaitu dosen Memerhama SPD MPD. Nah, pada topik kali ini saya akan membahas tentang belajar mandiri atau standar proses. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, pengertian daripada standar proses ialah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian, sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan yaitu yang pertama, peserta didik mencari tahu. Mencari tahu maksudnya mencari sumber belajar mereka sendiri. Kemudian guru menerapkan sumber belajar. Nah, di sini guru yang memberikan secara langsung sumber belajar dan menerapkannya kepada siswanya. Kalau yang tadi yang pertama, peserta didik mencari tahu. Mencari tahu maksudnya ialah mencari tahu apa kira-kira yang menjadi mencari tahu hal yang menarik perhatian peserta didik tersebut untuk dipelajari. Kemudian pendekatan tekstual menuju pendekatan ilmiah, kemudian pendekatan berbasis konten menuju kompetensi, pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu, pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi, pembelajaran verbalsime menuju keterampilan aplikatif, kemudian peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal, hard skills, dan keterampilan mental, soft skills. Kemudian mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan, menerapkan nilai teladan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas. Kemudian pembelajaran yang berlangsung di sekolah dan di masyarakat. Selanjutnya, menerapkan prinsip siapa saja adalah guru maupun murid dan dimanapun adalah kelas. Kemudian, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan keefisiensi dan keefektivitas pembelajaran. Kemudian, yang terakhir, pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Baik, selanjutnya. Karakteristik pembelajaran. Karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik kompetensi. Pembelajaran tematik terpadu di SD, MI, SDLB, paket A disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik.
Karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik kompetensi. Pembelajaran tematik terpadu di SMP, MTS, SMPLB, paket B disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Proses pembelajaran di SMP, MTS, SMPLB, paket B disesuaikan dengan karakteristik kompetensi yang mulai memperkenalkan mata pelajaran dengan mempertahankan tematik terpadu pada IPA dan IPS. Karakteristik proses pembelajaran di SMA, MA, SMALB, SMK, MAK, paket C, kejujuran secara keseluruhan berbasis mata pelajaran. Meskipun pendekatan tematik masih dipertahankan. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, standar proses pada SDLB, SMPLB, dan SMALB diperuntukkan bagi tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunalaras yang intelijensinya normal. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran. Desain pembelajarannya. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengacu pada standar isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan menyiapkan media sumber belajar, beserta perangkat penilaian pembelajaran dan skenario pembelajaran. Kemudian penyusunan silabus dan RPP disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Seperti yang pertama, silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Kemudian kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP terdiri dari identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, KD, dan indikator pencapaian kompetensi dan materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, prinsip penyusunan RPP meliputi perbedaan individual, partisipasi aktif peserta didik, berpusat pada peserta didik, kemudian pengembangan budaya membaca dan menulis, pemberian umpan balik atau feedback, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antar KD, kemudian mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian pelaksanaan pembelajaran yang mana memperhatikan persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran, yaitu yang pertama, alokasi waktunya, jam tatap muka pembelajaran. Pada jenjang SD atau MI, yaitu 35 menit setiap terjadinya tatap muka. Kemudian SMP, MTS, 40 menit, SMA atau MA, 45 menit. Kemudian SMK, MAK, 45 menit. Yang kedua, rombongan belajar atau kelompok belajarnya. Kemudian yang ketiga, buku tes pelajaran atau buku untuk sebagai bahan latihan di rumah. Kemudian pengelolaan kelas dan laboratorium, pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran di sini ialah melihat terdapat 3 tahap, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kemudian ada kegiatan penutupnya. Nah, selanjutnya penilaian proses dan hasil pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik atau authentic assessment yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dan di akhir satuan pembelajaran dengan menggunakan metode dan alat, seperti tes lisan atau perbuatan dan tes tulis. Hasil evaluasi akhir diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran.
Kemudian pengawasan proses pembelajaran. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan atau supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Pengawas. Yang mana terdapat 3 poin. Yang pertama ialah prinsip pengawasan, yang kedua sistem dan entitas pengawasan, yang ketiga ialah proses pengawasannya. Saya rasa hanya itu yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.